Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan tema varietas tanaman. Kami akan mempresentasikan beberapa materi pokok tentang varietas tanaman dengan anggota kelompok yakni saya sendiri, Muhammad Abdul Khalik, dengan rekan saya Zainul Fitriyadi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materinya. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yakni Zainul Fitriyadi. Padanya saya persilahkan. Pengertian varietas tanaman. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, varietas tanaman adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain dapat dibedakan dalam jenis yang sama. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Jadi secara umum pengertian varietas tanaman adalah varietas tanaman ini seperti menggabungkan atau mengawinkan satu bibit tanaman dengan bibit yang lain dengan maksud untuk menemukan jenis baru dalam hal tumbuhan, biji-bijian, dan tanaman lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup varietas tanaman. Ada namanya tanaman pangan, yaitu kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi kecukupan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Contohnya tanaman pangan ini seperti padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, dan kacang tanah. Adapun tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura ini adalah tanaman budidaya pertanian yang dicirikan oleh penggunaan tenaga kerja dan prasarana serta sarana produksi secara intensif. Jadi secara umum, tanaman hortikultura ini mencakup pembudidayaan tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, dan tanaman biofarmaka. Jadi tanaman biofarmaka ini adalah sebuah jenis tanaman yang memiliki fungsi dan khasiat sebagai obat dan biasa dipergunakan untuk penyembuhan berbagai penyakit. Selanjutnya ada yang dinamakan tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan ini adalah tanaman yang semusim atau tahunan yang karena jenis dan tujuan pengolahannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. Jadi secara umum tanaman perkebunan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada namanya tanaman tahunan. Seperti contohnya yaitu karet, kelapa sawit, kopi, jambu mete, kelapa, kakao, jarak, dan lada. Dan ada namanya tanaman semusim, contohnya seperti kapas, tebu, tembakau, jahe, kenap, wijen, dan sereh wangi. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Saudara Zainul Fitriyadi. Selama ini dan juga masa yang akan datang, keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan, antara lain oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai. Untuk memenuhi berbagai keinginan di dalam negeri dan antisipasi perubahan lingkungan strategis internasional, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing ini bukan hanya penting bagi komoditas berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas untuk kebutuhan domestik. Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan semacam itu akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Perlindungan hukum harus pada hakikatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh negara kita Indonesia. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa pasal tentang dasar hukum undang-undang mengenai tentang perlindungan varietas tanaman.
seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Dan yang kedua seperti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial. Yang ketiga seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang syarat dan tata cara pengalihan, perlindungan varietas tanaman, dan penggunaan varietas yang dilindungi oleh pemerintah. Dan yang terakhir seperti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 119 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pendaftaran konsultan perlindungan varietas tanaman. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.